Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari ide bisnis kami, yaitu dengan ide bisnis abon vegetarian. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Hanif Naufal Nur Azhar, NIM 2656. Yang kedua, Muhammad Dafa Awaluddin Amri, NIM 2654, dan yang ketiga Intan Nurjanatul Laila, NIM 2769. Kami mengambil ide bisnis abon vegetarian dikarenakan ada beberapa masalah. Masalah yang pertama yaitu orang-orang yang tidak suka mengkonsumsi sayur. Orang-orang yang tidak suka mengkonsumsi sayur disebabkan oleh gen rasa orang-orang itu berbeda. Ada yang mungkin mengkonsumsi sayuran terasa pahit, ada yang melihat sayuran itu tekstur dan baunya tidak enak, dan lain sebagainya. Masalah yang kedua yaitu orang yang melakukan program diet. Dan masalah yang ketiga, orang yang membutuhkan nutrisi tambahan. Link canvas yang kedua yaitu customer segment. Customer segment pada link canvas ini yang pertama orang-orang yang tidak suka mengkonsumsi sayur-sayuran, dan yang kedua itu orang yang sedang melakukan program diet, dan segmen yang ketiga yaitu orang yang membutuhkan nutrisi tambahan dengan makanan yang inovatif yang ditujukan kepada semua kalangan. Link canvas yang ketiga yaitu unique value proposition. Yang pertama memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, yang kedua bahan terbuat dari sayuran dan tidak menggunakan bahan pengawet, dan yang ketiga harga lebih murah karena produksi sendiri. Link canvas yang keempat yaitu solution. Yang pertama memiliki solution produk siap makan serta mudah dibawa kemana saja, harganya terjangkau, dan varian makanan yang terbatas. Yang keenam, revenue stream. Revenue stream dari ide bisnis kami ini yaitu yang pertama sumber pendapatan dari penjualan produk, yang kedua sumber pendapatan adanya konsultasi kesehatan. Link canvas yang ketujuh yaitu cost struktur. Yang pertama biaya operasional, biaya karyawan, dan biaya pemasaran. Dan yang kedelapan yaitu link canvas key metrics. Target penjualan abon vegetarian ini satu bulan bisa mencapai 1.500 pieces. Dan target penjualan pada bulan selanjutnya dapat naik 2 kali lipatnya. Dan canvas yang ke-9 yaitu channel. Channel pemasaran dari produk ini yang pertama channel fisik, minimarket dan apotek, dan non fisik yaitu sosial media, marketplace, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu Javelin. Javelin pada produk kami ini yang pertama customer, orang yang tidak suka makan sayuran, dan yang kedua orang yang melakukan program diet, dan yang ketiga orang yang kekurangan nutrisi. Masalahnya dari segmen yang pertama yaitu orang yang kekurangan nutrisi dan tidak menyukai sayuran. Masalah yang kedua dari segmen yang kedua karena sulit untuk mendapatkan nutrisi dan sibuk untuk memasak sayuran. Segmen yang ketiga, masalah yang ketiga orang yang membutuhkan nutrisi pada tubuh. Solusinya, membuat makanan siap makan yang kaya akan nutrisi bagi tubuh dan mudah untuk dibawa kemana saja.
risk assumption. Yang pertama yaitu dapat menjadi pencernaan tidak lancar jika tidak mengkonsumsi sayuran. Terus badan menjadi lemas karena mengurangi makanan bergizi karena tidak dapat memenuhi makanan bergizi terlalu sibuk dalam pekerjaannya. Dan yang ketiga menjadi perkembangan pertumbuhan tidak lancar. Perkembangan pertumbuhan pada anak-anak tidak lancar karena kekurangan nutrisi pada tubuh. Method and success criterion. Wawancara sukses jika 7/10 mengatakan masalah ini valid. Itu pada semua segmen. Dan yang terakhir yaitu learning, pembelajaran atau studi. Keseimbangan gizi dan nutrisi yang tidak seimbang dapat menyebabkan masalah pencernaan. Itu pelajaran yang pertama kita ambil. Pelajaran yang kedua yaitu kesibukan dan pola makan tidak teratur dapat menyebabkan gagalnya program diet yang dijalani. Yang ketiga, kekurangan nutrisi dapat menghambat pertumbuhan dan harus membutuhkan nutrisi. Baik, setelah dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang Javelin, yang dimana juga terdapat suatu bukti atau dokumentasi yang bertujuan untuk apakah produk abon vegetarian tersebut layak dijual dan untuk memastikan abon vegetarian tersebut disukai atau tidaknya oleh konsumen, maka terdapat adanya bukti dan dokumentasi tersebut. Yang pertama yaitu CS1, orang yang tidak suka makan sayur. Ada 3 sampel. Dari yang pertama yaitu Mbak Naila, Mas Nugro Aji, dan Mbak Nurul Umaria. Berikut sampel dari CS1 orang yang tidak suka makan sayur. Saya akan putarkan videonya. Assalamualaikum, permisi Mbak. Ya, waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Hanif Novel Nur Azhar. Izin meminta waktunya untuk melakukan wawancara. Ya, silakan Mas. Mohon maaf, dengan Mbak siapa? Mbak Naila Jauharatul Farida. Sekarang kesibukannya apa Mbak? Saya karyawan swasta di PT Sami CF Mas. Buruh pabrik. Kalau boleh bertanya, Mbak Naila ini suka makan sayuran atau enggak? Enggak begitu suka sih Mas. Kadang makan, jarang makan sayuran pokoknya. Mengapa Mbak Naila tidak menyukai sayuran? Rasanya itu terlalu hambar gitu loh Mas. Kayak nggak ada rasanya gitu loh. Kalau misalnya ada produk sayuran pendamping makanan seperti abon, apakah Mbak Naila tertarik? Kalau bentuknya sendiri bagaimana ya Mas rasanya? Kalau misalnya rasanya masih seperti sayuran ya kayaknya tidak begitu tertarik. Tapi kalau misalnya beda dari yang lain atau rasanya lebih ke selain sayuran mungkin tertarik. Bahannya terbuat dari sayuran tetapi mempunyai varian rasa yang berbeda. Oh begitu Mas. Ya nanti dicoba dulu ya Mas ya. Baik, terima kasih Mbak Naila. Ya sama. Assalamualaikum, permisi Mas. Ya, waalaikumsalam. Ada apa Mas? Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Oh iya, nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Hanif Novel Nur Azhar. Izin untuk melakukan wawancara kepada Mas. Mas siapa ini namanya? Nama saya Aji.
Nama panjangnya siapa, Mas? Nama panjang saya Nugroho Aji Pangestu, biasa dipanggil Mas Aji. Sekarang kesibukannya sedang apa, Mas? Sekarang kerja sambil kuliah. Mau bertanya mengenai makanan sayuran. Iya. Mas Aji sendiri apakah menyukai makanan sayur-sayuran? Untuk sayur-sayuran saya tidak begitu suka karena ya memang karena dasarnya tidak suka gitu. Tapi kalau ada sayur-sayuran yang saya pilih-pilih sayuran soalnya. Mengapa Mas kok pilih-pilih sayuran? Karena saya suka makanan-makanan yang pedas. Karena kalau sayur-sayuran kan kebanyakan nggak ada yang pedas, bahkan tidak ada yang pedas gitu. Misalnya ada sebuah produk yang ditawarkan kepada Mas Aji berbentuk abon, tetapi abon tersebut terbuat dari sayur-sayuran dan memiliki rasa seperti pedas, asin, original dan lain sebagainya. Apakah Mas Aji tertarik? Untuk seperti itu ya mungkin saya tertarik karena ada rasa pedasnya, jadi mungkin bisa saya coba. Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Ya, sama-sama. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Saya pergi dulu ya, Mas. Nggih, waalaikumsalam. Assalamualaikum, permisi Mbak. Ya, Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. ya nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Hanif Naufal Nur Azhar. Izin meminta waktunya untuk melakukan sesi wawancara. Ya, boleh. Mohon maaf, dengan Mbak siapa? Mbak Nurul, Sekarang kesibukannya apa, Mbak? ibu rumah tangga. Boleh saya bertanya mengenai apakah Mbak Nurul menyukai makanan sayur-sayuran? Kalau saya suka, saya semua jenis sayuran saya suka. Untuk anaknya menyukai makanan sayur-sayuran atau tidak, Mbak? Kurang suka sih sama sayur-sayuran, terutama yang kecil kurang suka sayur-sayuran. Mengapa anaknya tidak suka sayur-sayuran? Males mungkin males mengunyahnya, males sama bentuk-bentuknya. Kalau misalnya ada produk sayuran berbentuk seperti abon, apakah Mbak Nurul tertarik dengan produk itu? Tertarik kan biar anak itu nggak nyangka kalau itu sayuran, kayak dikira itu sayuran ya, dan nutrisinya ada tambah banyak, jadinya gizinya tercukupi. Oh baik, terima kasih atas waktunya. Permisi Mbak Nurul. Ya, Terima kasih, itulah ketiga sampel dari orang yang tidak suka makan sayur, dan juga terdapat sampel lainnya dari Mbak Laili, Citra, Vina, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu CS2, orang yang sedang melakukan program diet. Berikut terdapat 3 sampel dari Ibu Rini, Mbak Aisyah, dan Mbak Putri. Berikut videonya saya akan putarkan. Permisi Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Iya, boleh saja. Apakah Ibu berkenan? Iya, mau. Baik Ibu, terima kasih. Yang pertama yaitu, apakah Ibu adalah orang yang melakukan program diet? Oh, saya kebetulan melakukan program diet. Baik, bagaimana cara Ibu untuk menyukseskan program diet yang Ibu jalankan tersebut? Oh, saya melakukan program diet dengan mengkonsumsi sayur-sayuran dalam tiga Kali sehari. 3 kali sehari. Baik Ibu, berarti dalam 3 kali sehari ya? Iya. Lalu selanjutnya, lalu asupan apa saja
yang sudah Ibu konsumsi ketika Ibu menjalani program diet tersebut? Untuk program diet saya asumsi makan 3 kali sehari dengan sayur yang banyak dan tambahan nasi 2 sendok cukup. Baik, apakah Ibu mempunyai masalah ketika Ibu menjalani program diet tersebut? Tidak ada masalah untuk program diet saya. Melakukan program diet secara rutin dengan mengkonsumsi sayur-sayuran. Apakah asupan sayuran mencukupi nutrisi Ibu saat melakukan program diet? Iya, sangat cukup sekali. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Mohon izin Mbak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya akan melakukan wawancara, apakah Mbak berkenan? Ya, nggak apa-apa Mbak, silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu, apakah Mbak adalah orang yang melakukan program diet? Oh iya, kebetulan saya melaksanakan program diet Mbak. Ada apa ya Mbak ya? Jadi begini, bagaimana cara Mbak untuk menyukseskan program diet yang Mbak jalankan tersebut? Saya sih melakukan program diet saya dengan cara mengatur pola makan ya Mbak ya, dengan sayur-sayuran. Baik, lalu asupan apa saja yang sudah Mbak konsumsi ketika Mbak menjalankan program diet tersebut? Asupan, untuk pelaksanaan program diet terkadang saya tidak berjalan ya, karena kadang saya nggak ada waktu buat masak, apalagi masak buat sayur-sayuran gitu ya. Soalnya kan saya harus berangkat bekerja pagi-pagi dan harus ke kantor tepat waktu. Biasanya sih untuk makan siang maupun pagi saya lebih memilih untuk membeli di kantin kantor dengan membeli menunya sayuran. Jadi biar bisa membantu diet saya gitu, Mbak. Baik, dan apakah asupan sayuran mencukupi nutrisi Mbak saat melakukan program diet? Ya, Mbak, sangat cukup sih untuk porsi program diet saya. Baik, terima kasih atas waktunya untuk wawancara ini, Mbak. Ya, sama-sama ya, Mbak ya. Siap, terima kasih, nggih. Ya. Baik, Mbak Putri, terima kasih sudah mengizinkan untuk mewawancarai. Mungkin langsung saja ya, apakah Mbak Putri melakukan program diet? Iya, saya sekarang baru menjalankan program diet. Baik, berarti menjalankan program diet ya? Iya. Baik, bagaimana cara untuk melakukan program diet tersebut yang Mbak Putri jalankan? Ya, selama ini saya mengatur pola makan saya ya. Salah satunya ketika saya makan, saya wajib makan sayur. Harus perbanyak sayur-sayurnya, persedikit nasinya karena mengandung banyak karbohidrat. Sebelumnya, mohon maaf kesibukan Mbak Putri apa ya kalau boleh tahu? Ya, kesibukan saya mungkin tidak ada, hanya saja kalau berkegiatan di kampus dan suka jajan di kampus, itulah yang membuat saya terkadang tidak konsisten dalam program diet saya. Baik Mbak Putri, misalnya apabila ada produk sayuran yang siap untuk dimakan, yang tidak ribet lagi untuk memasaknya, dan tidak khawatir lagi sayur tersebut basi lagi. Dan juga bisa untuk dijadikan snack tabur atau bisa dijadikan bumbu tabur pada makanan ringan maupun berat. Sehingga Mbak Putri tidak takut lagi karena terdapat sayur pendamping yang siap untuk dikonsumsi langsung sehingga nutrisi seimbang untuk dikonsumsi. Apakah Mbak Putri ingin mencobanya? Wah, boleh banget. Untuk menyukseskan program diet saya mungkin boleh dicoba. Baik, Mbak Putri, mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan kepada Mbak Putri. Terima kasih atas waktunya, Mbak Putri. Siap, sama-sama, senang membantu.
Terima kasih. Selanjutnya yaitu CS3, yaitu orang yang membutuhkan nutrisi tambahan. Yang pertama yaitu dari Mas Akbar, yang kedua Alvina dan yang ketiga Mas Mahda. Berikut saya akan putarkan dari sampel orang yang ingin mendapatkan nutrisi tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Muhammad Dafaldin Amri. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya dalam sesi wawancara ini. Kalau boleh tahu sekarang ini kesibukannya Mas apa aja? Jasa cuci sepatu. Oh baik. Apakah Masnya ini berkenan untuk melakukan wawancara bersama saya? Baik, silahkan. Ya, terima kasih Mas. Pertanyaan yang pertama, apakah Masnya mempunyai penyakit ataupun kekurangan gizi dan nutrisi? Alhamdulillah tidak, karena orang tua selalu masak yang bergizi dan bernutrisi. Baik. Untuk selanjutnya, apakah Masnya selama ini sudah cukup dalam mendapatkan nutrisi dalam tubuh? Saat ini belum tercukupi karena belum mengetahui apa saja nutrisi yang belum terpenuhi. Baik. Selanjutnya, apa yang membuat Masnya sulit untuk mencukupi nutrisi pada tubuh? Kesulitannya dalam mencukupi nutrisi yaitu harus memilah-milah makanan mana yang bernutrisi dan tidak. Bagaimana Masnya mengatasi kebutuhan nutrisi yang kurang pada tubuh? Untuk menjaga kebutuhan nutrisi yang kurang dalam tubuh saya yaitu dengan mengetahui pola makan yang sesuai porsinya. Tetapi untuk sekarang ini saya belum bisa mengaturnya dikarenakan saya mempunyai kesibukan. Jadi untuk makanan yang mempunyai nutrisi yang tinggi saya jarang mengkonsumsinya. Ya, untuk yang pertanyaan yang terakhir ya Mas. Kalau misalnya ada produk semacam abon di mana isinya itu komposisinya terbuat dari sayuran dan juga hal ini untuk sebagai pendamping makanan bagi orang yang tidak suka sayuran dan juga Masnya yang tidak terkontrol dalam mengatur pola makan. Apakah Masnya tertarik? Menurut saya cocok, karena hal itu akan sebagai alternatif buat yang tidak suka makan sayur, dengan inovasi serta rasa yang tentunya berbeda, supaya dapat mencakupi kebutuhan nutrisi yang terkandung dalam sayuran pada tubuh kita tersebut. Baik, terima kasih Mas. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Itu tadi pertanyaannya dari Mas siapa Mas? Kalau boleh tahu. Muhammad Akbar Rizky Alfiansa. Baik, Mas Akbar ya ini panggilannya ya. Baik, itu tadi wawancara saya bersama Mas Akbar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Kak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Izin ingin mewawancarai, apakah boleh? Ya, boleh. Ya, sebelumnya kakak namanya siapa? Alvina. Baik Kak Alvina, jadi gini Kak, apakah kakak mempunyai penyakit atau kekurangan gizi maupun nutrisi? Tidak. Tidak. Kemudian apakah kakak selama ini sudah cukup dalam mendapatkan nutrisi dalam tubuh? Kurang. Iya. Apakah yang membuat kakak sulit untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pada tubuh kakak? Kurang suka makan sayur. Semisal ada produk abon vegetarian yang dimana produk tersebut cocok untuk masalah yang kakak alami, apakah kakak tertarik mencobanya? Iya, boleh. Baik Kak, terima kasih atas perhatiannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Mas. Perkenalkan saya Muhammad Dafaldin Amri. Ya. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya dalam sesi wawancara kali ini. Ya, siap. Untuk sekarang ini kesibukan Mas apa aja? Saya masih pelajar tingkat SMA Mas. Baik. Nah kalau boleh tahu
saya ingin memberikan pertanyaan kepada siap. Anda. Siap. Apakah Anda berkenan? Iya, Mas. Iya, baik. Yang pertama, apakah Mas menyukai makanan sayur-sayuran? Nah, tidak suka, Mas. Tidak begitu suka. Terus mengapa Mas tidak menyukai sayuran tersebut? Karena apa ya? Karena sayuran itu rasanya hambar, Mas. Intinya bikin nggak enak lah. Oh, begitu ya, Mas. Ya. Untuk apa yang terjadi apabila Mas tidak mengkonsumsi sayuran tersebut? Mungkin badan tuh akan kekurangan nutrisi ya. Juga kandungan yang terserap dalam tubuh pun juga ada gitu. Oh, gitu. Nah, di sini saya ingin memberikan solusi. Kalau misalnya ada sebuah produk semacam abon yang dimana komposisinya terbuat dari sayuran, dan juga hal itu akan membuat seseorang akan memberikan makanannya itu menjadi lebih menarik dalam piringnya, yaitu abon tersebut cocok untuk pendamping makanan bagi orang yang tidak suka sayuran. Apakah Mas itu tertarik dengan produk kami? Ya, mungkin saya tertarik ya, karena produk tersebut pasti nanti kan mencukupi kebutuhan dalam sayuran tersebut. Oh, baik. Ya, baik, terima kasih Mas atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu rekapan hasil validasi. Yang pertama yaitu CS1, orang yang tidak suka makan sayur, dari sampel Mbak Naila, Nugroho Aji, Nurul Umaria, dan lain-lain, dengan memperoleh validasi berjumlah 9 orang. Yang kedua yaitu CS2, orang yang melakukan program diet dengan sampel yang bernama Ibu Rini, Aisyah, Naya, dan lain sebagainya, dengan memperoleh hasil validasi iya berjumlah 7 orang. Dan CS3 yaitu memperoleh hasil validasi benar atau iya, yaitu berjumlah 8 orang. Dan kesimpulannya yaitu dari CS1 yaitu memperoleh 10 responden dengan valid 9 orang, tidak valid 1 orang. CS2 yaitu valid 7 orang, tidak valid 3 orang, dengan memperoleh total 10 responden. Yang ketiga yaitu valid 8 orang, tidak valid 2 orang, dengan memperoleh jumlah 10 responden. Berikut adalah hasil validasi dari produk abon vegetarian. Yang pertama dari CS1 yaitu orang yang tidak suka makan sayur. Yang kedua yaitu CS2, orang yang melakukan program diet. Yang terakhir yaitu CS3, yaitu orang yang ingin menambahkan nutrisi tambahan. Dan juga terdapat MPV dari produk kami yaitu abon vegetarian yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stiker dari packaging produk kami yaitu abon vegetarian, di mana di tampilannya ada logo dari produk kami, kemudian ada bermacam-macam varian, dan juga saran penyajian yang ada di stiker kami. Dan tak lupa kami juga menyertakan logo halal MUI supaya konsumen dapat tertarik apabila mengkonsumsi produk kami ini. Dan pastinya dijamin halal karena memakai bahan-bahan yang tidak berbahaya dan juga bagus untuk kesehatan tubuh manusia. Kemudian
MVP pada produk kami yaitu produk abon vegetarian, di mana produk kami ini ada 3 kelompok, di mana yang pertama abon wortel dengan kemasan plastik klip dan rasa original, yaitu pada saat melakukan perancangan dalam membuat produk abon wortel, yakni dengan kemasan plastik klip dan rasa yang original untuk mencari segmen pasar yang belum ada di pasaran, serta mencukupkan modal usaha yang belum berjalan sempurna. Yang kedua, kemudian ide kami terus berproses dan melihat peluang yang sedang trending dan viral pada media sosial. Dan kami ingin produk kami dapat menjangkau pasar di seluruh Indonesia serta menjual produk dari abon vegetarian ini. Kemudian membuat abon wortel dengan kemasan yang diberi tagline yang menarik dengan rasa, yaitu variannya pedas, manis, dan asin. Agar supaya calon pelanggan dapat mudah melihat varian apa saja yang ada pada kemasan tersebut. Yang ketiga yaitu banyak market yang sudah berkembang di Indonesia, di mana permintaan dalam produk abon vegetarian ini tidak hanya satu sayur saja. Kemudian kami selanjutnya mengembangkan inovasi produk, di mana abon vegetarian tersebut ada berbagai macam sayuran atau mix dengan kemasan yang ditambah dengan komposisi dan juga tabel nutrisi yang terkandung pada produk tersebut. Kemudian ada beberapa media sosial kami, di mana salah satunya kami melakukan penjualan produk melalui Instagram, di mana di @vegetarian_abonhealthy, di mana kami membebaskan biaya ongkir bagi para pelanggan yang ada di Welahan dan sekitarnya. Dan untuk area Jepara kami masih bisa membackup untuk biaya ongkir, jadi tenang saja bagi warga Jepara khususnya, di mana kami setiap bulan mengadakan promo. Bisa kita lihat di slide sebelah kanan, pojok kanan ini, kami kemarin melakukan promo pada tanggal 12 Desember, di mana produk kami alhamdulillah ada yang terbeli, dan kami akan mengembangkan produk ini dengan market yang cepat melalui segmen-segmen yang sudah ada pada kesempatan sebelumnya. Dan yang terakhir kami yaitu lean canvas dari abon vegetarian ini, di mana customer profilnya, keinginan dari customer, produk vegetarian, kemudian harganya terjangkau, produknya sehat, kemudian value proposition, kandungan nutrisi yang tinggi, kemudian bahan dari sayuran segar, harga lebih murah karena produksi sendiri. Untuk ketakutan dari customer profile, varian makanan terbatas, kemudian pre-order terlebih dahulu. Untuk value proposition, memberikan rasa selain original, memperbanyak stok yang mempunyai ketahanan yang cukup lama dengan kemasan yang baik. Kemudian untuk kebutuhan dari customer profile, praktis dan bergizi, ingin menambah nutrisi. Dan solusinya yaitu mengkonsumsi abon vegetarian.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun salah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.